Kamu adalah kamu. Di sebuah kota yang penuh dengan hiruk-pikuk kehidupan, ada seorang wanita muda bernama Sari. Sari adalah seorang desainer grafis yang penuh dengan ide kreatif. Namun, di balik kecerdasannya, ada perasaan yang selalu mengganggunya. Rasa tidak cukup. Setiap kali melihat teman-temannya yang tampak lebih sukses, lebih populer, atau lebih bahagia, Sari merasa seperti dirinya tertinggal jauh. Sosok teman-temannya yang terlihat sempurna membuatnya ragu dengan kemampuannya sendiri. Setiap kali Sari melihat media sosial, dia sering merasa tertekan. Foto-foto liburan mewah, pencapaian karir yang mengagumkan, dan kebahagiaan yang tampak sempurna milik orang lain membuatnya merasa seperti hidupnya tidak sebaik itu. Kenapa dia tidak memiliki pencapaian yang sama? Kenapa dia tidak bisa hidup seperti mereka? Pikiran-pikiran ini terus menggelayuti Sari, hingga suatu hari ia merasa sangat lelah. Perjalanan mencari diri. Pada suatu sore, setelah menghadiri sebuah acara yang membuatnya kembali merasa terpinggirkan, Sari memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di taman. Sambil melangkah perlahan, ia menatap dedaunan yang mulai menguning dan langit senja yang begitu indah. Tiba-tiba, seseorang menyapanya dari kejauhan. Seorang wanita tua yang mengenakan baju sederhana duduk di bangku taman yang sama. "Kenapa kamu terlihat begitu gelisah, anak muda?" tanya wanita itu dengan lembut. Sari terkejut, tetapi ia merasa ada sesuatu yang nyaman dalam tatapan mata wanita itu. Tanpa sadar, ia mulai bercerita tentang kekhawatirannya, tentang perasaan tidak cukup, tentang membandingkan dirinya dengan orang lain, dan bagaimana ia merasa tertinggal dalam hidup. Wanita itu mendengarkan dengan sabar. Lalu, setelah beberapa saat, ia berkata, "Kamu tahu, setiap bunga memiliki cara tumbuhnya sendiri. Ada yang mekar lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tapi, masing-masing bunga itu akan indah pada waktunya." Sari bingung. Tapi, bagaimana jika aku tidak bisa mencapai apa yang mereka capai? Mereka lebih sukses, lebih pintar, dan juga lebih bahagia. Wanita tua itu tersenyum. "Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk merasa cukup. Kamu adalah kamu, dan itu sudah cukup. Hidupmu, perjalananmu, dan pencapaianmu adalah milikmu sendiri. Tidak ada yang bisa menggantikan apa yang hanya bisa kamu lakukan. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu sudah memiliki semua yang kamu butuhkan dalam dirimu sendiri." Hari itu menjadi titik balik bagi Sari. Perkataan wanita tua itu seakan membangunkan sesuatu dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada apa yang orang lain miliki, bukan pada apa yang sudah ada dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa hidupnya tidak perlu sempurna seperti yang terlihat di media sosial, dan bahwa setiap langkah yang diambil, setiap kesulitan yang dihadapi adalah bagian dari proses menjadi dirinya yang lebih baik. Keesokan harinya, Sari bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Ia berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai fokus pada apa yang bisa ia capai dengan kemampuannya sendiri. Ia memutuskan untuk mengembangkan gaya desain yang unik yang mencerminkan kepribadiannya, tanpa merasa terpengaruh oleh tren yang ada di luar sana. Perlahan, ia merasa semakin percaya diri dengan dirinya. Tanpa sadar, karya-karyanya mulai mendapatkan apresiasi. Tetapi yang lebih penting, Sari merasa puas dengan apa yang ia hasilkan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima dirinya apa adanya dan menikmati proses hidup tanpa harus terbebani oleh perbandingan. Pada malam hari,
Sari duduk di meja kerjanya, memandang keluar jendela. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Kamu adalah kamu, Sari. Tidak perlu menjadi siapa-siapa selain dirimu sendiri, bisiknya. Sejak hari itu, Sari menjalani hidupnya dengan cara yang lebih santai dan penuh penerimaan. Ia tahu bahwa setiap orang yang memiliki perjalanan yang berbeda, dan itu tidak membuatnya kurang berarti. Karena yang terpenting adalah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, tanpa perlu melihat ke samping dan membandingkan langkah-langkah orang lain. Pesan dari kisah ini, setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik, dengan cara tumbuh dan berkembang yang berbeda-beda. Tidak perlu merasa tertekan atau kurang hanya karena melihat pencapaian orang lain. Kebahagiaan sejati datang dari menghargai diri sendiri, mengenali potensi yang dimiliki, dan fokus pada perjalanan pribadi. Kita harus berhenti membandingkan diri dengan standar orang lain. Kamu adalah kamu, dan itu sudah lebih dari cukup.